Dari mana bang? Tadi dari keliling-keliling Tarakan Bul, sebagian. Mungkin ya. Ya. Kenapa bang? Keliling-keliling Tarakan sebagian. Jadi kalau kita keliling semua Tarakan tuh belum tembus Bul. Kan ada jalan yang tembus Juwata tuh, Ya. yang digadang-gadang jadi jalan lingkar. Ya. Itu Ring road. ya namanya. Itu belum sepenuhnya bisa mudah diakses. Ya. Gitu. Jadi kita harus keliling sebagian Tarakan aja. Biasanya orang bilang Tarakan tuh Tarakan Tengah aja sih bang. Tarakan tuh Tarakan Tengah aja. Tarakan Tengah aja. Tapi jangan lupa Tarakan Barat Bul. Betul, Tarakan Barat dan Tarakan Timur sebagian. Karena sebagian Tarakan Timur belum bisa diakses Bul. Ya, Tarakan Timur. Tarakan Timur itu wilayah mana? Timur. Maksudnya itu di timur itu di wilayah Membrungan. Ya, Membrungan sana tuh ya. Terus tuh di Karungan. Karungan. Ya, terus itu wilayah Lingkas. Paling dekat Lingkas dari sini. Lingkas. Lingkas sebagian, terus itu Markoni, Ladang. Ladang kayaknya masuk tengah sudah. Oh, tengah ya? Iya, Mas. Mungkin Ladang sebagian kali ya. Biasanya yang tahu lokasi ini pegawai sih Bang, Bawaslu. Nah, tahu dia tuh Karena mereka pemetaan ya. Pemetaannya tahu. Sama tim pemenangan politik. Karena mengumpulkan KTP, Bu. Betul. Ngomong-ngomong di Pileg kemarin tuh banyak KTP boleh yang dipungut. Wah, Ya kan? Untuk memetakan suara. di situ momentum di mana KTP ku lumayan berharga Bang. Satu Maksudnya KTP punya value. punya value ya. Ya. Itu momen tuh, Bul. Kayak KTP ku kok dicari-cari gitu. Ya, itu momen harus jual mahal ya. Ya jangan. Karena direbutin sama tim ses. Seksi ya KTP ya Bang. Seksi banget. Bahkan tuh ada di pemilihan suara ulang PSU. Nah, Ya kan di bisa Tarakan Barat. Oh, itu satu KTP dengar nih Bul, 1 juta. Dengar, tapi nggak tahu juga sih benar apa enggak ya. Oh, ngobrolin yang lain boleh Bang? Agak baru episode 1 loh. Agak merinding bicara kayak gitu. Yang santai-santai. Santai ya. Santai-santai. Jadi tadi Bu keliling Tarakan. Ternyata Tarakan itu harus segera punya jalan lingkar Bu, ring road. Penting itu Bang. Penting karena kalau Daerah mana saja yang punya ring road? daerah nggak tahu tuh daerah mana. Jogja punya ring road. Punya ya. Jogja itu kan kecil ya. Tapi dia dikelilingi oleh ring road. Aksesnya lebih mudah. Lebih mudah. Dan lebih memudahkan. Lebih memudahkan perekonomian masyarakat, Bu. Ya, Iya kan? sih Bang. Bayangin kalau dia di Amal nih, mau ke Juwata, jauh turun UBT. Jadi biasanya jalan-jalan ring road itu juga dampak ekonominya bagus Bu. Oh, ya kan? Oke. Contoh nih, misalnya orang pesisir, jangan misalnya pesisir tuh, pesisir yang dilintasi jalan ring road. Biasanya jalan-jalan itu kan ramai Bu, dilalui sama kendaraan kan. Nah, ekonomi juga tumbuh tuh biasanya. Ya, penjual bensin. Iya Bang, abang beli bensin nggak? Betul. Kalau pinggir-pinggir jalan, abang kalau naik motor jauh-jauh tuh lebih worth it bensin eceran daripada pom-pom kan belum tentu ada. Pom ini ya. Tapi ngomong-ngomong sekarang pom ini sudah nggak ada Bu. Sudah nggak boleh Tarakan. Ya sih, karena dulu ada kejadian kebakaran tuh di pom ininya di Selumit sini, dekat sini. Jadi tuh aku ingat betul Bu, pasti kebakarannya itu lompat ya kebakar. Jadi kayaknya boleh. Bahas ring road nih Bu, masih bahas ring road juga. Juga ada kaitannya sedikit sama kebakaran. Iya. Jadi jalan ring road itu memudahkan akses untuk pemadam kebakaran sebenarnya Bu. Oh iya. Iya kan. Misal di sektor timur misalnya, untuk menuju sektor utara itu bisa lewat jalan ring road. Misalnya seperti itu. Cepat. Kalau kebakarannya di bagian utara agak dalam sedikit nih misalnya, ya kan. Ada sih sektor pemadam di wilayah utara, cuman kan tidak memadai ya mungkin ya. Karena memang yang lengkap itu biasanya di
di bagian perkotaan, Pusat-pusat di kota. barat, begitu kan. Di wilayah barat itu kan aksesnya sudah terbuka, memudahkan apa ya, pemadam kebakaran. Iya. Ada banyak sektor kan di sini. Sektor barat itu dibantu sama sektor utama. Kok kita bahas pemadam kebakaran sih, Bu? Tadi bahas jalan. Ini kan kebermanfaatannya ring road-nya di Kota Tarakan. Betul. Jadi ring road itu sudah diwacanakan sejak beberapa tahun yang lalu, Bu. Oh, sudah ada, Bang. Sudah direncanakan beberapa Pemerintah tahun kita lalu. nih? Betul, sama pemerintah Kota Tarakan. Iya. Kalau kita jalan dari timur ke utara, itu di wilayah Amal Baru masuk ke Bidang Atungnya. Nah, akses jalannya lewat sana, Bu. Oh, Gitu. tembuslah jadi Juwata sana. tuh. Juwata, cuman aku belum pernah coba. Gitu. Iya. Katanya tuh kalau misalnya tembus itu jadi salah satu jalan ring road yang menarik lah untuk di wilayah kota ya, Iya. sekecil Tarakan nih. Kalau ingat-ingat di Kaltara itu ada kayaknya semacam jalan lingkar begitu di Nunukan, Bu. Jalan Lingkar. Ya. Oh iya. Itu tembus, cuman aksesnya kan belum terlalu 100% ya, menurutku ya. Itu dibangun tahun berapa ya? Aku lupa. 2018. Tapi masih di satu sisi ya kalau dia Ya, mau ke Prabon Ferry itu ya. betul. Mungkin sedikit lagi sudah tembus. Itu kemarin sempat liputan ke sana juga sih. Iya. Ternyata jalannya mulus, ya kan? Hanya sebagian yang belum mulus karena belum dikerjakan. Tuh. Aman nih. Aman, ini bahasnya aman nih. Bahasnya kan yang aman. Bahasnya yang aman. Kan ngobrol kan. Iya. Yang nggak aman tuh kan kalau nggak ngobrol, Bu. Betul. Diam-diam pulang, Dia gitu kan. jam pulang. Nggak mau lanjutin sih. Ring road. Iya. Jadi kenapa Bang tidak dilanjutnya ring road Tarakan ini? Ya, mungkin dari kacamata sudut pandang kita nih, Bu ya. Mungkin karena satu anggaran. Anggaran pasti ya. Pasti anggaran. Yang kedua nih yang agak-agak seksi untuk dibahas, Bu. Apa tuh Bang? Karena di wilayah utaranya Tarakan itu, tempat dilintasinya rencana jalan ring road-nya Tarakan itu, katanya masih dalam lahan sengketa. Gitu. Entahlah dengan sengketa siapa begitu. Saya juga kurang tahu ya, Bu. Sebenarnya tahu, cuman kita agak Main aman lagi. Iya. Kalau misalnya tidak Oh, tadi spoiler kalau begitu Bang. Tapi ada masalah sengketa yang belum selesai. kedengaran informasinya begitu, nggak tahu pasti sampai sekarang seperti apa. Yang jelas ya kondisi fisik jalannya hari ini kan ya kita sama-sama tahu tuh di sana kayak mana. Sebagian di aspal, sebagian tidak, gitu kan. Dan mungkin lebih tepatnya masih disusun mungkin anggarannya, karena kita tahu penyusunan anggaran dan rencana kerja pemerintahan kota itu jangka panjang maupun jangka pendek itu Iya. perlu kajian yang matang, Betul. ya kan, dan tepat sasaran, serta menyesuaikan visi dan misi pemerintah. Apa tuh kepala daerah seperti itu. Abang kayak caleg. Caleg. Bu. Aku berteman dengan beberapa caleg, Bu. Ah, Cuman mereka ada yang naik, ada yang nggak naik. iya. Yang nggak naik, Main bangkrut apa? hah? Yes. Lanjut. Nanti aku sensor aja. Jadi sebagian teman-teman caleg yang nggak naik kemarin itu ternyata di cerita mereka tuh, mereka bilang punya pelajaran pengalaman sendiri. Ikut caleg pertama kali, Oh, kalah, gitu kan. Baru rasakan, oh begini loh politik, gitu kan. Oh iya. Oh ternyata politik itu tidak hanya semata apa yang kita telah ketahui. Kan di masyarakat awam grassroots kan itu politik kan berbeda kan perspektifnya, Iya, berbeda. ya kan? Apa Bang? Kalau kita kan visi misi tuh, Iya. kalau di kalangan grassroots kan visi misi isi, Oh, itu tuh. ada isi. Iya, isi. Edukasi politik. Edukasi politik. Ya, enggak apa-apa, aku tukang sapu aja. Jadi beda isi juga mempengaruhi, Bu.
Tapi caleg-caleg ini sebenarnya tahu nggak sih bang program jangka panjang pemerintah gitu kota sebelum-sebelumnya? Ini kan jangka panjang kan siapapun kepala daerahnya kan sudah disusun jauh-jauh hari. Termasuk Ring Road ini kan kayaknya program jangka panjang ya bang? Harusnya ini program jangka panjang, Bos. Tahu begitu. Karena salah satu program jangka panjangnya pemerintah kota yang sudah tersusun di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, ya kan, itu biasanya akan dibahas di kalangan dewan, begitu. Tapi ada hal-hal yang tidak kita ketahui, misalnya kepala daerah terpilih membawa visi misinya, misalnya rencana kerjanya. Nah, ketika satu periode berjalan, si legislatif nggak bisa untuk menuangkan visi misi atau mengiyakan atau melegalkan visi misi rencana kerjanya si kepala daerah yang baru, yang lama maksudnya. Iya. Kalau kepala daerah yang terpilih di pemilu selanjutnya itu kepala daerah Yang berbeda. Oh, gitu. Jadi suka tidak suka, ada juga di teman-teman dewan tuh cerita, kok tuh bicara dewan sih, Bun? Nggak tahu tadi Ring Road sih bang. Ya nggak apa-apa kan biar tahu kan saya nggak tahu apa-apa. Tapi caleg legislatif ini kan tidak membawa visi misi ya, selain aspirasi kan. Iya. Yang membawa pembangunan dan lalu sebagainya itu kan di kepala daerah. Sinkronisasi ya. Yang merencanakan itu apa namanya, kepala daerah, yang mengiyakan dan menganggarkan itu kan apa ya, DPRD ya. Iya, tahu gitu. Tapi kembali lagi sih ke kepala daerah kayaknya. Cuman ini adalah obrolan orang awam ya, nanti Iya. ada lah teman-teman di kolom komentar yang kan luruskan. Sudut pandang kita kan. Itu kita cuma lempar-lempar isu aja. Tapi Jadi biasanya yang berhak itu, Bul, untuk mengerjakan kelanjutan Ring Road Tarakan tadi itu adalah kontraktor-kontraktor yang dekat dengan kepala daerah, biasanya gitu. Nanti kan ada lelang tuh. Lelang. Siapa mau jangan? Maju lelang. Kita dua nih, Bul, lelang. Karena di antara kita dua kau lebih dekat dengan kepala daerah tertentu, bisa jadi CV-mu dipilih. Balas budi politik. Apa tuh bang? Itu biasanya jadi rahasia umum, tapi hal yang lumrah di politik. Jadi kita harus tahu juga, Bul, politik itu seperti apa gitu kan. Jadi teman-teman tuh kadang menggerutu soal kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pembangunan dan lain sebagainya. Tapi di belakang itu mereka tidak tahu. Maksud saya itu begini, Bul. Ketika merencanakan jalan Ring Road nih, ya kan? Atau misalnya yang paling mudah itu seperti ini. Misalnya ada di satu wilayah di Tarakan, misal Tarakan Timur nih, misalnya Tarakan Timur. Ada jalan rusak ke sana, Bul. Ya. Ceritanya begitu. Jalan rusak, viral lah di sosial media. Tiba-tiba banyak komen, ini pemerintah janjinya begini, ini dewan janjinya begini, gitu kan. Janji tinggal janji gitu lah. Begitu terpilih tidak, jalan kami tetap rusak dan segala macam. Yang teman-teman, yang masyarakat tidak ketahui itu ada anggaran-anggaran yang harus dimatangkan, yang dibahas bersama, mau dari legislatif maupun dari pemerintah, begitu. Baru boleh dikerjakan. Apakah dia masuk skala prioritas atau enggak? Ya, gitu. Jadi mungkin bisa jadi kenapa ada janji-janji politik yang tidak apa istilahnya ter-ACC lah ya. Mungkin karena ada masalah-masalah itu tadi. Ya kalau misalnya di wilayahmu tidak memilih legislatif atau pemerintah calon kepala daerah kemarin, ya mungkin bisa jadi satu faktornya. Ya paling belakang lah gitu ya. Nantilah 5 tahun atau 4 tahun gitu kan misalnya. Nah jadi yang aku tahu dari sudut pandang kita tuh, menganggarkan jalan atau memperbaiki jalan yang rusak itu nggak semudah apa yang kita bayangkan dulu. Mereka menarik anggaran dari kas pemerintah kota itu. Tapi kan masyarakat berhatinya mau, kok janji gini kok. Iya sih. Harusnya untuk mati gitu kan. Ini yang harus
disadarkan siapa? Masyarakat atau gaya politiknya harus berubah deh? Kak? Yang harus disadarkan sebenarnya itu dinas terkaitnya, Bu. Oh. Ya. Kenapa dinas bang? Kan dinas cuma siap mengikuti arahan kepala daerah kan? Nah, meskipun seperti itu ya, Bu ya. Ini kalau dari perspektifku, nggak selamanya orang yang bekerja di bawah pimpinan itu, ya kan, menerima tugas. Oh. Juga harus inisiatif gitu, Bu. Ya kan, misal aku bawahanmu nih, Bu, misalnya. Ya, kalau misalnya kau punya visi misi dan program yang harus aku jalankan, Ya. setidaknya juga dari visi misi dan programmu tadi itu aku sempurnakan, misalnya begitu. Dengan pemikiran-pemikiran kami nih, misalnya para tim yang sudah lebih lama duduk di dinas terkait ini, misalnya gitu. Contoh satu nih, Bu. Pemerintah lewat dinasnya harus mengedukasi masyarakat bahwa begini loh, cara penganggaran, tahap-tahap penganggaran sampai kepada jalan tertentu yang diinginkan masyarakat itu diperbaiki, gitu. Tapi kita udah tahu ya, Bu ya. Masalahnya yang diangkat dinas-dinas ini kompeten nggak bang? Ya meskipun misal kita dua kepala dinas nih, Bu. Ya. Orang-orang di bawah kita tuh setara kasih, kabit dan segala macamnya di bawah sana. Itu kan orang-orang yang membidangi dinas, biasanya gitu ya, aku tahu ya. Walaupun nih yang ditunjuk orangnya nih, Ya kau ke dinas ini ya, siap. kan biasanya tuh, Bul, jabatan tertinggi di setara pemerintahan kota itu kan setelah wali kota, wakil wali kota, terus itu apalagi tuh sekretaris kota gitu ya. Terus itu ada nih jabatan penting juga, Bul, yang kita sebut jabatan politik nih ya, meskipun orang-orang menganggap itu adalah struktur organisasinya, padahal kalau di mata politik yang kita lihat itu jabatan politiknya kepala dinas. Oh, Karena kau sudah membantu aku nih, Bu, gitu ya. Pas aku menang, kau jadi kepala dinas. Meskipun jabatanmu, contoh jabatanmu, kau tuh lebih lebih paham di bidang perikanan misalnya. Aku taruh di bidang sosial misalnya, gitu. Nggak masalah. Yang penting kan nanti di bawah-bawahmu ya. Dan cuman kalau dilihat dari sudut pandang ya kasihan masyarakatnya gitu kan. ya seperti itu suka begitu, Bul. Iya. Kita kan Gitulah politik kita ya. iya. Dia ditarakan enggak lah kali ya. Enggak lah. Enggak. Tarakan itu kan ya Bang, saya izin ke toilet sebentar ya. Silakan.